Pemirsa, tahun 2022 merupakan tahun yang penuh berkah bagi aktor sekaligus YouTuber Baim Wong. Ya, di tahun ini bukan hanya kebahagiaan yang datang bagi keluarga Baim dan Paula Verhoeven, tetapi deretan masalah datang silih berganti kepada Bapau Family. Melalui kanal YouTube Melanie Ricardo, Baim dan Paula pun bercerita mengenai lika-liku kehidupan dan perjuangan mereka menghadapi berbagai ujian hidup yang datang. Lah, ini tahun 2022 mau berakhir. Tahun 2022 ini gue langsung kontak lo ya, karena gue ngerasa bahwa lo ini I think this is your year. Both of you. Blessingnya, berkatnya banyak banget diangkat sama Tuhan. Kayaknya kalian adalah salah satu yang subscribersnya paling banyak dong di Indonesia. And then tapi juga challenge dan tesnya banyak sekali. Dan aku percaya bahwa kita bisa belajar dari apapun yang orang lain lakukan gitu. Kejadian kemarin dengan ngeprank salah satu institusi yang berwenang, and then kalian akhirnya ya dianggap punya masalah cukup besar deh menghadapi juga komen-komen dan segala macam. I know it's not easy. Gimana sekarang kalian menghadapinya? Tapi emang benar Bel, jadi setiap ini juga buat semuanya kali ya, setiap masalah mudah-mudahan bukan kita yang yang ngalamin, tapi kita harus belajar dari masalah itu. Sama seperti pas gue melihat ketika Pak Ridwan Kamil kehilangan anaknya. Betul. Jadi gue waktu itu masih pulang jam 12, jam 2, jam 3 karena gue ada live Facebook waktu itu. Selesai kerja masih ada live 3 jam yang akhirnya nggak pernah ngeliat anak. Nah itu dia, jadi pas waktu itu ngubah untuk sampai ke detik ini ya, gue pulang jam 7, jam 8, tidur jam 9, bangunnya lebih pagi karena cuma mau lihat anak gue sebelum tidur. Jadi memang gue melihat satu kejadian itu tidak menonton, tapi melihat pelajarannya itu apa. That's good. Kepada Melanie, Baim mengungkap banyak belajar dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ia mengungkap dirinya banyak belajar dari musibah yang dialami oleh Kang Emil saat kehilangan putranya. Baim mengaku dapat memetik hikmah dari musibah yang menimpa Ridwan Kamil soal waktu dan anak. Dan itu yang gue belajar mengenai orang tua dan anak. Karena Pak Ridwan Kamil kan pasti sibuk banget ya. Sibuk itu, dan ketika tiba-tiba ada berita itu, dan itu waktu itu jasadnya nggak temuin ya. Dan itu gue tuh lumayan agak kena ya. Karena gue beranggapan itu adalah gue gitu loh. Menarik diri. Iya, dan karena sesibuk itu kita yang akhirnya kita tidak pernah mempedulikan itu. Yang buat dia ya tidak salah, tapi kan kita nggak tahu kejadian itu apa. Walaupun kita kerja buat anak-anak kayak gitu. Iya, itu dia. Nah balik lagi ketika sekarang 2022, kebetulan malah kita sendiri yang kena ya masalahnya apa, dan itu ada banyak ya, ada 3 kali kalau dihitung-hitung ya. Kemana aja sih yang ngeprank? Kayak kakek Suhut. Yang pertama tuh apa sih kamu? Kakek Suhut ya. Kakek Suhut. Karena itu kan boom juga viral. Karena ingat waktu itu Kenzo baru lahir. Pas kakek Suhut itu? Iya. Kenzo lahir. Kan di kamu depan lagi rumah nyusuin sakit. itu? Bener-bener hari itu lahir 2021 9 Oktober. Depan rumah sakit itu kejadiannya. Oke, kakek Suhut yang pertama. Yang kedua itu Citayam, betul. Yes, benar. Baru yang ketiga kemarin yang ngeprank institusi itu ya. Tak hanya itu, setidaknya sepanjang tahun 2022 ini ada 3 cobaan besar yang dihadapi Baim. Mulai dari kasus kakek Suhut, heboh kasus Citayam Fashion Week, hingga terakhir kasus konten prank KDRT. Ya, deretan masalah yang menerpa Baim membuatnya sempat mendadak banyak hujatan dari warganet. Tak terkecuali Paula, sang istri, yang ikut kena komentar negatif warganet. Lantas, bagaimana kedua menghadapi badai ujian tersebut? Sebenarnya yang diserang banyak kan Baim, tapi biar bagaimanapun juga saat kalian menikah kan sudah menjadi satu. Baim dihina, Baim diserang, atau Paula akan merasa sakitnya. What did you learn sih Paula? Pelajarannya ya kita jadi lebih solid juga sih. Jadi kitanya juga saling menguatkan, begitu. Terus begitu. Kalau pelajaran yang aku dapat ya memang kita ya benar, semakin ujian popularitas tuh nggak mudah ya gitu. Apalagi kan kita kan sering dipuji apa segala macam. Justru pujian itu agak
bahaya gitu. Mending kita sekarang dapat ujian kayak gini tuh jadi kita akhirnya jadi inget lagi, lebih dekat sama Allah juga. Jadi kayaknya kayak mengintrospeksi diri, jadi kita tuh kurangnya apa segala macam gitu. Oke, kalau lu sendiri seperti apa? Karena kehajar 1, kehajar 2, kehajar 3 nih luar biasa sih menurut gue sebagai teman lu aja wow gitu ngeliatnya. Jadi tahun ini apa yang lo belajarin? Sebenarnya kalau misalkan panjang itu sangat panjang, tapi tidak akan pernah berguna ketika kita menjelaskan kepada notabene orang yang tidak suka sama kita ya. Mau kita jelasin apapun, pasti dia tidak akan pernah masuk. Tapi kalau misalkan orang itu percaya, sayang sama kita, tanpa kita menjelaskan dia percaya. Semua niatan yang kita ya niatin dan juga tim tidak seperti yang mereka ngomong semuanya. Dan dengan adanya podcast ini juga tidak perlu saya ngomong detailnya apa-apa, cuman itulah yang memang kayaknya semua orang tahu kok tipikal saya seperti apa. Sifat saya seperti apa, kayaknya nggak mungkin karena itu semua deh gitu. Jadi sesungguhnya tidak ada niatan jelek untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Nggak mungkin lah. Kendati demikian, Baim dan Paula banyak memetik hikmah dari deretan masalah yang dihadapinya. Ujian popularitas setidaknya membuat Baim dan Paula banyak belajar dan lebih berhati-hati ke depannya dan saling mengingatkan satu sama lain. Gua itu pernah sholat tahajud. Kalau misalkan orang Islam tahu tahajud itu bagus banget. Jadi tapi tahajudnya yang gua lakuin selama 6 tahun 7 tahun belakangan tidak pernah nangis. Dan ini nggak tahu kenapa pas sujud, nangisnya itu enak banget. Dan itu nikmat ya. Ternyata pas selesai ya, pas salam selesai, mikir, oh iya ya, ternyata manusia itu harus punya masalah ya. Tiap ada masalah saya harus tahu apa sih yang mau dikasih lihat. Tapi ketika itu sudah tahu, kita nggak perlu lihat masalah lagi. Walaupun kita harus menyelesaikan ya, tapi gue udah tahu manfaat buat gue apa. Allah pengen gue betul. Nggak perlu saya kasih tahu niatannya, cukup gue sama Allah yang tahu. Tapi niatan kita ketika kita masih ngelakuin itu juga kayaknya tidak perlu dijelaskan ya. Dan kita itu nggak pernah mendengarkan apa kata orang. Contoh orang yang tidak sukses adalah ketika dia selalu mendengarkan apa kata orang. Pusing sendiri. Jangan. Orang sukses bukan dari orang siapa yang muji kita. Gue bukan nggak perlu ya. Malah itu yang bikin kita itu bahaya. Berkecukupan, kita jadi sombong. Marah orang-orang yang julid, orang-orang yang istilahnya orang-orang yang menghina di dalam hati itu selalu bilang, lihat ya lo ya, lo salah kok. Malah kita perlu orang-orang mereka. Bahkan ketika misalkan bilang, mau bilang apa mereka? Terima kasih. Insya Allah nanti saya akan buktiin ya sama keluarga. Manfaatnya ini insya Allah buat orang banyak. Amin. Amin.